Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-7, Hukum dan Kasih Karunia. Senin 8 November. Hukum dalam Kitab Ulangan. Bangsa Ibrani yang merupakan umat pilihan Allah ketika berada di perbatasan Kanaan, pada akhirnya akan mewarisi tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Dan seperti yang kita lihat, Kitab Ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani ini sebelum mereka merebut tanah itu. Dan di antara instruksi-instruksi itu terdapat perintah-perintah untuk menurut. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Poin apa yang dinyatakan berulang-ulang dan mengapa poin ini sangat penting bagi umat itu? Bahkan pembacaan sekilas Kitab Ulangan menunjukkan betapa pentingnya penurutan terhadap hukum Allah bagi bangsa Israel. Dalam sebuah pengertian yang nyata ini adalah kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Allah telah melakukan banyak hal bagi mereka dan akan terus melakukan banyak lagi bagi mereka. Hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan bagi diri mereka sendiri dan bahwa mereka tidak layak untuk mulaikan itu. Inilah yang disebut kasih karunia, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya, apa yang diminta sebagai respon kita adalah ya, penurutan pada hukumnya. Sekarang pun tidak ada perbedaan. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan respons kita adalah penurutan kepada hukum tersebut. Jadi, kita menurut hukum itu bukan dalam suatu upaya yang sombong supaya bisa diselamatkan oleh hukum tersebut. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Melainkan hal itu dilakukan sebagai hasil dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kemurahan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kitab Ulangan bisa dilihat sebagai sebuah objek pelajaran yang sangat baik dalam hal kasih karunia dan hukum. Melalui kasih karunia, Allah menebus kita. Dia melakukan bagi kita apa yang kita tidak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel, tidak bisa melepaskan diri dari Mesir oleh usaha sendiri. Dan sebagai respons, kita hidup oleh iman, satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya dan pada hukumnya. Semenjak kejatuhan Adam sampai saat ini, yaitu sampai pada mereka yang hidup melalui masa kesesakan dan juga saat munculnya tanda binatang, akan terus ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hubungan Allah dengan umat perjanjiannya adalah hubungan hukum dan kasih karunia. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya, dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Bagaimana kita bisa menghindari jebakan untuk tidak menjadi legalis ketika kita menuruti hukum tersebut? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita melihat hubungan antara kasih karunia dan penurutan terhadap hukum. Proses ini adalah pekabaran pertama yang didengar oleh Adam dalam perintah pertama Allah. Ketika Tuhan pertama kali memerintahkan Adam dan Hawa di Taman Eden menggunakan kata sawah dalam bahasa Ibrani yang berarti perintah. Hal ini digunakan merujuk pada kasih karunia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian 2 ayat 16. Perintah untuk tidak makan dari buah pohon pengetahuan didahului oleh karunia Allah atas semua buah pohon di taman itu. Demikian juga Kitab Ulangan dimulai dengan kasih karunia dari Allah itu sendiri. Apa yang Ia lakukan bagi umatnya dan karunia-Nya atas tanah perjanjian itu. Kemudian dari dasar sejarah inilah Allah beralih pada hukum dan menuntut umatnya untuk menuruti hukum. Proses ini terlihat dalam struktur perjanjian dalam Kitab Ulangan dan diulangi lagi di seluruh kitab itu.
10 hukum dimulai dengan penegasan ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Ulangan 5 ayatnya yang ke-6. Pengakuan atas apa yang telah Allah lakukan untuk mereka itulah yang menuntun bangsa Israel untuk menuruti perintah-perintah Allah. Di dalam kitab Ulangan memberikan informasi kepada kita bahwa Allah memberikan kasih karunia terlebih dahulu kepada bangsa Israel. Dan respon kasih karunia yang Allah berikan kepada mereka dengan cara mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diarahkan oleh Allah itu sendiri, termasuk dengan hukumnya tersebut. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 119, di sana Mazmur Daud memberikan hubungan antara hukum dan kasih karunia. "Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu." Dan selanjutnya dia katakan bahwa demikianlah aku akan terus memelihara hukummu. Mazmur 119 ayat 41-44. Kitab Ulangan menyatakan bahwa itu adalah karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi apa yang harus dilakukan? Berpeganglah pada perintahnya. Kita menuruti akan perintah Tuhan oleh karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan respon iman kita ialah dengan cara kita menuruti akan perintah oleh karena kasih Allah kepada kita dan karena kita mengasihi Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk menuruti perintah-perintah Tuhan atas dasar kasih Allah kepada kami. Dan respon iman kami ialah dengan kami akan terus mengasihi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.